Selamat sore rekan-rekan, kembali bersama saya Marulitua Sinambela. Pada sore hari ini rekan-rekan, saya ingin memberikan sebuah pandangan apa dan bagaimana dan seperti apa kira-kira dampak dari data yang akan dirilis pada malam hari nanti. Yang perlu kita perhatikan itu adalah pada pukul 20.30 di mana akan dirilis klaim pengangguran. Nah, klaim pengangguran itu yang sebelumnya itu adalah 1.892K. Nah, diprediksi 1.880K. Itu dulu ya. Nah, yang kedua adalah indeks harga produsen inti untuk laporan month of month di bulan Oktober pastinya. Itu sebelumnya adalah 0,2%, diprediksi akan menjadi 0,3%. Masih pada pukul yang sama rekan-rekan 20.30, ini high impact ya. Kalau rekan-rekan lihat itu 3 banteng atau 3 bintang, di mana akan dirilis data klaim pengangguran. Ya, yang tadinya adalah 221K, diprediksi menjadi 224. Selanjutnya itu adalah masih pada jam yang sama. Ini masih high impact. Kita berbicara tentang high impact, yaitu indeks harga produsen atau IHP untuk month of month di bulan Oktober pastinya. Dan nanti pukul 11 itu ada inventory minyak. Ya, itu jamnya yang bintangnya itu adalah bintang 3. Nah, jadi yang berpengaruh itu adalah klaim pengangguran, indeks harga produsen inti, ya. Kemudian adalah klaim pengangguran awal dan indeks harga produsen. Rekan-rekan, saya ingin mengajak rekan-rekan melihat apakah data ekonomi Amerika Serikat ini yang dirilis hari ini dapat memberikan dampak signifikan pada pergerakan emas, terutama dalam kaitannya dengan ekspektasi kebijakan suku bunga Bank Amerika Serikat, Bank Sentral pastinya. Nah, berikut ini adalah analisis pengaruh dari masing-masing data rekan-rekan. Mohon diperhatikan. Pertama adalah klaim pengangguran berkelanjutan dan klaim pengangguran awal. Hasil dari klaim pengangguran berkelanjutan itu kan kita lihat di angka 1.880K. Artinya lebih rendah dari ekspektasi dari 1.892K. Dan klaim pengangguran awal itu tercatat 224K. Artinya sedikit lebih tinggi dari perkiraan 221K. Apa dampaknya pada emas? Nah, data ini sebenarnya menunjukkan pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang cukup solid, rekan-rekan. Jadi dengan klaim yang sedikit lebih rendah dari perkiraan untuk klaim berkelanjutan, nah ini memberikan indikasi kekuatan pasar tenaga kerja yang bisa menambah tekanan bagi Bank Sentral Amerika untuk mempertahankan suku bunga tinggi, rekan-rekan. Jadi suku bunga tinggi, nah ini cenderung membebani harga emas. Karena emas tidak memberikan imbal hasil, rekan-rekan. Nah, jadi sehingga, bagi para trader, investor, mereka lebih memilih untuk aset yang menghasilkan bunga. Kira-kira demikian ya, rekan-rekan. Kemudian untuk indeks harga produsen inti untuk month of month dan indeks harga produsen IHP, nah ini bagaimana? Nah begini rekan-rekan, untuk hasil dari IHP, ya ini IHP inti di bulan Oktober, ini kan naik dia sebesar 0,3% di atas ekspektasi, ya 0,2%. Nah dan IHP umum itu kan ada meningkatnya di 0,2%, dia lebih tinggi dari ekspektasi 0,0%. Kira-kira demikian ya rekan-rekannya. Terus apa dampaknya kepada emas?
Kenaikan IHP, kalau rekan-rekan perhatikan di atas ekspektasi, ini menunjukkan bahwa adanya tekanan inflasi pada tingkat produsen. Ya, jadi tekanan ini dapat memicu kekhawatiran bahwa inflasi konsumen akan bertahan lebih lama. Kemudian adalah ini akan memperkuat spekulasi bahwa Bank Sentral Amerika mungkin perlu mempertahankan suku bunga lebih tinggi atau lebih lama, ya. Mereka mempertahankan suku bunga tinggi untuk waktu yang lama, ya, kira-kira demikian. Jadi ketidakpastian inflasi ini cenderung negatif bagi emas, rekan-rekan. Nah, karena suku bunga tinggi, ya rekan-rekan, nah ini membuat emas jadi nggak menarik sebagai aset safe haven. Nah, ya. Nah, kemudian adalah poin ketiga tentang inventory minyak mentah. Ya, dari persediaan minyak mentah ini kan ada 0,400 juta barel ya, rekan-rekan ya. 0,4 juta barel. Ini jauh sebenarnya di bawah ekspektasi dari 2.140 juta barel. Apa dampaknya pada emas? Jadi persediaan minyak mentah yang sedikit dari perkiraan ini dapat meningkatkan harga minyak, rekan-rekan. Jadi kenaikan harga minyak bisa memicu inflasi, korelasinya demikian. Jadi ini pun akan mendukung emas ya sebagai aset lindung nilai terhadap inflasi. Ya, jadi ya namun ya rekan-rekan dampak ini biasanya terbatas ya. Jadi lebih berpengaruh secara tidak langsung. Ya ini kita bisa melihat melalui perubahan ekspektasi inflasi sebenarnya. Jadi rekan-rekan secara keseluruhan kalau kita mengamati ya data ini sebenarnya memberikan dorongan bagi US dollar dan imbal hasil obligasi yang lebih tinggi. Nah, jadi ini bisa menekan harga emas juga. Jadi kita harus hati-hati. Nah, suku bunga tinggi cenderung memperlemah daya tarik emas, rekan-rekan. Ya, emas itu kan sebagai aset lindung nilai ya. Karena biaya peluang yang meningkat ya. Tapi rekan-rekan, inflasi produsen yang meningkat ini bisa memberikan dukungan terbatas untuk emas juga. Ya, contohnya ini kan di tengah-tengah kekhawatiran inflasi yang berkelanjutan. Jadi demikian rekan-rekan untuk menjawab rasa penasaran atau penjelasan bagi rekan-rekan yang masih newbie tentang dampak dari laporan yang akan dirilis ya pada hari ini. Nah, kalau rekan-rekan lebih menyukai contohnya laporan-laporan itu dalam berbahasa Inggris, itu sama saja sih sebenarnya intinya. Nah, tadi saya hanya menerjemahkan saja ke dalam versi bahasa Indonesia, rekan-rekan. Nah, contohnya kalau kita melihat ya istilah-istilah dalam dalam bahasa Inggrisnya, nah itu tinggal bahasa-bahasa ekonomi sebenarnya ya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau di dalam contohnya kita sebutkan saja. Oke, ini saya coba lihat dulu datanya ya. Ini biar bahasa kerennya. Contohnya jam 20.30 itu dalam bahasa Inggrisnya adalah continue jobless claim ya. Kalau kemudian itu untuk data berikutnya adalah core PPI month of month untuk Oktober. Kemudian adalah yang selanjutnya itu adalah initial jobless claim. Kemudian yang selanjutnya itu adalah PPI month of month untuk Oktober. Nah, kemudian yang selanjutnya jam 11 crude oil inventory. Kemudian masih pada jam yang sama tapi bintang 2 itu adalah choosing crude oil inventory, rekan-rekan. Jadi bahasa-bahasanya aja Inggris yang kita Indonesiakan. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat rekan-rekan. Tujuan daripada edukasi ini adalah mencerdaskan bangsa kita ya, mengedukasi secara gratis. Rekan-rekan jangan lupa subscribe ya, subscribe, komen ya, kemudian share. Jangan disimpan rekan-rekan, tidak boleh. Ketika kita menemukan satu ilmu yang baik untuk kehidupan manusia, jangan pelit-pelit, langsung share kepada teman-teman kita yang lain.
Di sini jam di komputer saya, di laptop saya menunjukkan jam 5.57 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini adalah hari Kamis, tanggal 14 November 2024. Semoga bermanfaat rekan-rekan. Tetap semangat, ya. Semoga bisa cuan setiap hari. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.